sahabat YKB, senang dapat berjumpa bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia membincang tentang isu-isu seputar sosial, politik, ekonomi, membincang tentang pokok-pokok pikiran teologi ataupun juga ajaran gereja, dan bagaimana perkembangan pemikiran teologi Kristen. Semua itu dilakukan dalam upaya menolong kita sebagai umat Kristen untuk dapat merespon situasi yang ada dengan tepat. Bersama saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini, Gema Kasih Indonesia, kita mau membincang tentang Konvensi Hak Anak dan Peran Pelayan Anak. Konvensi Hak Anak dan Peran Pelayan Anak, dan telah hadir di studio untuk membincang tentang hal ini Pendeta Hendra Setia Prasaja. Salam jumpa Pak Pendeta Hendra. Salam Pendeta Santi. Pak Pendeta, kita membincang tentang Konvensi Hak Anak dan Peran Pelayan Anak. Pak Pendeta Hendra sebagai Direktur Bina Warga. Pak Pendeta, saya mau mulai topik kita kali ini, apa itu Konvensi Hak Anak? Jadi Konvensi Hak Anak itu adalah sebuah upaya untuk mewujudkan sebuah proses perlindungan terhadap anak-anak sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dalam situasi yang aman. Konvensi Hak Anak sendiri merupakan perjanjian hukum internasional, dan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini sejak tahun 90. Jadi ini adalah sebuah gerak bersama sebenarnya, sebuah perjanjian hukum yang di mana Indonesia terlibat di dalamnya. Dan bagaimana sejarah perjalanan ya hak konvensi anak? Jadi Konvensi Hak Anak ini sebenarnya terjadi pasca Perang Dunia Pertama. Ketika anak-anak menjadi bagian juga sebagai korban perang, orang tua mereka gugur dan banyak sekali anak-anak terlantar. Lalu ada seorang perempuan bernama Eglantine Jebb. Dia itu pendiri dari Save the Children. Pernah pasti ya kita dengar soal Save the Children. Satu lembaga besar yang sampai hari ini juga terus memperjuangkan hak-hak anak. Nah, Eglantine Jebb ini mengusulkan, lalu dia membuat satu deklarasi hak anak, isinya ada 10 butir pada saat itu. 10 butir pernyataan hak-hak anak. Nah, apa yang dia sampaikan itu lalu diadop oleh Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu untuk menjadi sesuatu yang juga mereka hidupi. Dan dalam perjalanannya tahun 48 begitu, Majelis Umum PBB mereka lalu mengadopsinya, lalu melegalkan itu menjadi sebuah perjanjian internasional. Lalu kemudian secara serius ada satu kelompok yang dibentuk untuk mengurusi semua itu menjadi Konvensi Hak Anak. Dan akhirnya tahun 90 mulai anggota-anggota yang meratifikasi itu ikut serta dalam mewujudkan setiap bagian-bagian dari Konvensi Hak Anak, termasuk Indonesia. Ya, termasuk berarti betapa pentingnya begitu ya, berangkat dari keprihatinan anak-anak menjadi korban ya. Betul. Perang Dunia, lalu kemudian Majelis Umum PBB mengadopsi ya 10 butir pernyataan tentang hak anak, dan 2 September 1990 Konvensi Hak Anak itu mulai diberlakukan. Betul. Apa saja isi Konvensi Anak itu, Pak Pendeta? Jadi kalau ngomongin soal Konvensi Hak Anak, kita bicara dulu soal siapa anak-anak. Ya, siapa subjeknya ya. Betul. Ya. Di pasal pertama itu di Konvensi Hak Anak disebutkan siapa sih anak-anak yang dimaksud. Jadi dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun atau berdasarkan undang-undang yang berlaku, ia sudah ditetapkan sebagai pribadi yang dewasa. Jadi dari dalam perut ibunya sampai dengan dia 18 tahun itu termasuk anak-anak. Dari sejak dalam rahim. Betul. Jadi mereka sudah diakui ada ketika ia memang sudah ada dalam rahim ibunya. Jadi segala hak-haknya, segala hal-hal yang berkenaan dengan tumbuh kembangnya si janin sampai dengan ia lahir dan sampai dengan ia 18 tahun, itu menjadi sesuatu yang penting untuk terus orang-orang dewasa memberikan ruang sehingga hak-hak anak-anak ini terpenuhi. Di Konvensi Hak Anak sendiri sebenarnya ada 5 klaster lah ya. Yang pertama itu soal hak sipil dan kebebasan.
Yang kedua, tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan-pengasuhan alternatif. Ya, kita ngelihat ada keluarganya yang nggak ada keluarga intinya, tapi lalu ada yang diasuh, diadopsi, dan lain. Itu juga diatur. Yang ketiga itu soal kesehatan dasar dan kesejahteraan. Bagaimana mereka bisa bertumbuh dalam situasi keadaan yang sehat, gimana mereka bisa sejahtera hidupnya. Kemudian yang keempat itu soal pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Juga kegiatan-kegiatan budaya di mana anak itu hidup. Yang kelima nih yang belakangan hari menjadi sangat penting dan menjadi sentral sekali, yaitu perlindungan khusus. Kita bahas satu-satu nih ya. Yang pertama itu kan soal hak sipil, ya, hak sipil dan kebebasan. Ini berkenaan dengan bagaimana seseorang itu memperoleh pengakuan akan identitasnya, mempertahankan siapa dia. Itu di Konvensi Hak Anak di pasal 8 diatur soal itu. Lalu soal-soal berkenaan dengan bagaimana mereka punya ruang untuk berekspresi. Anak-anak kan sering menjadi pribadi yang nggak pernah, ya jarang didengar ya, masih kecil lah gitu, belum jadi orang gitu ya, walaupun dia sebenarnya juga adalah orang begitu. Jadi bagaimana mereka mengungkapkan pendapat, apa yang dia inginkan, apa yang ya mau diekspresikan oleh dia, itu diberi ruang. Dan itu diatur ya, di pasal 13 diatur soal itu. Kemudian berkenaan juga dengan hak sipil dan kebebasan itu adalah soal berpikir, beragama, hati nuraninya diberikan ruang begitu ya. Jadi pilihan beragama anak-anak juga diberikan ruang ya, nggak dipaksakan untuk memilih agama tertentu, tapi dia dibimbing oleh orang tuanya, lalu dia berhak untuk memilih pilihan mana yang dia ambil sebagai bagian dari pengakuan atas haknya. Juga bagian klaster ini, klaster soal hak-hak sipil dan kebebasan itu mengatur juga soal privasi ya, kehidupan pribadinya. Ini penting banget ya untuk ngomongin soal ada hal-hal yang berkenaan dengan dirinya yang dilindungi sekali oleh Konvensi Hak Anak ini, karena anak-anak seringkali tanpa sadar dieksploitasi tanpa persetujuannya begitu ya. Jadi anak-anak penting untuk kita para orang dewasa sadar bahwa ada juga hak untuk privasinya itu dilindungi. Juga di klaster ini bicara soal bagaimana mendapatkan informasi yang layak. Anak-anak kan perlu tahu ya situasi-situasi yang ada pada saat ini, berkenaan dengan ya yang sederhana aja ya, berkenaan dengan cuaca misalnya ya. Ada nggak sih perakiraan cuaca yang khusus buat anak-anak? Nggak ada, kita belum pernah ketemu ya dengan situasi. Supaya dia bisa mempersiapkan segala hal berkenaan dengan hal-hal yang sekolahnya, informasi apa-apa yang harus dia lakukan, atau hal-hal berkenaan dengan perkembangan situasi masyarakat saat ini. Anak-anak perlu tahu informasi-informasi tentang kehidupan berbangsa. Anak-anak perlu tahu, tentu dalam koridor anak-anak ya, dalam pola anak-anak, dalam cara yang disampaikan, sehingga mereka mengerti berpaut pada perkembangan usianya. Juga yang penting juga adalah bagaimana mereka itu diberi kemerdekaan, karena ada banyak sekali anak-anak yang tanpa sadar orang dewasa tuh merenggut kebebasannya. Dia nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rindukan, dan itu sangat-sangat ditekankan supaya anak-anak bisa bertumbuh dengan baik dan memperoleh hak sipil dan juga hak-hak kebebasannya. Itu klaster yang pertama nih. Apa yang bisa dilakukan gereja nih berkaitan dengan klaster hak pertama ini? Ya, hak-hak sipil dan kebebasan ya. Jadi bagi saya banyak ruang yang bisa gereja lakukan berkenaan dengan identitas misalnya. Banyak dari anak-anak di keluarga-warga jemaat misalnya itu yang belum punya akte kelahiran loh ya. Nah, ketika dia nggak punya akte kelahiran kan sebenarnya itu yang paling dasar dari seseorang diakui sebagai warga negara ya. Kalau dia nggak punya akte kelahiran, maka dia nggak bisa memperoleh hak-hak yang lainnya. Penting sekali dia diakui bahwa ia adalah pribadi di negara ini, mendapatkan haknya sebagai warga negara. Jadi proses yang pertama yang bisa dilakukan oleh gereja menurut saya, ketika gereja bisa menolong
menolong anak-anak ini memperoleh akte kelahirannya. Di beberapa daerah, misalnya di kantong-kantong Kristen, surat baptis, surat sisdi itu penting banget kan ya. Itu penting juga gereja mengeluarkan itu dengan sesuatu dokumen yang sah, dokumen yang diakui, dan ya ada arsipnya juga gitu ya, karena dokumen-dokumen itu kalau nggak terdigitalisasi akan bisa hilang dan bisa diambil kopinya. Seperti kita kalau punya ijazah, kemudian kita bisa legalisir, kita bisa terbitkan ulang dengan persetujuan sebuah badan, dan gereja penting untuk bisa memberikan hak itu. Jadi yang bisa dilakukan gereja adalah ya membuat akte kelahiran atau kartu identitas anak ya. Saat ini ada kan ya kartu identitas anak, membantu warga jemaat yang anak-anaknya belum punya akte kelahiran. Itu salah satu yang bisa dilakukan gereja. Yang bisa dilakukan gereja juga adalah ya memberi ruang untuk anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya. Ketika bicara soal konvensi hak anak, salah satunya kan bicara soal bagaimana anak itu bisa mengekspresikan dirinya, bagaimana dia bisa mengutarakan pendapatnya. Tapi kalau ruangnya nggak ada, ya nggak mungkin itu bisa dilakukan. Jadi gereja penting untuk punya satu ruang di mana anak-anak bisa mengekspresikan pendapatnya. Gereja misalnya di Gerakan Gereja Ramah Anak tuh punya satu forum, namanya Forum Anak, di mana anak-anak bisa mengutarakan pendapat-pendapatnya. Saya mendengar di satu gereja di Indonesia Timur, di Gemit ya, Gereja Masih Linjiri Timur tuh, pada sidang sinode tahun ini dia punya forum anak, di mana mereka anak memimpin persidangannya, kemudian mengutarakan pendapatnya, kemudian pendapat anak-anak itu dibawa ke persidangan, diutarakan oleh utusan-utusan mereka. Itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh gereja manapun harusnya. Kalau gereja memang mengakui bahwa anak-anak perlu didengar suaranya. Jadi berarti pelibatan menyusun program semacam itu penting juga. Jadi program-program kita ini misalnya ya, kita mau Natalan atau mau Paskah misalnya, disiapin segala sesuatu. Anak-anak diminta untuk terlibat. Tapi banyak yang anak-anak hanya sekedar untuk ya main dramanya aja misalnya, atau paduan suara, atau mengisi acara ya. Tapi nggak nyusun acara. Yang nyusun acara orang dewasa ya. Nah, konvensi anak-anak memberikan ruang di mana anak-anak bisa mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia rindukan. Dan itu bisa dilakukan oleh gereja dalam menyusun program-program, termasuk anggarannya. Apa yang dirindukan oleh anak-anak itu perlu diberi ruang untuk gereja mendengarkannya. Wah, kan anak-anak belum bisa ngomongnya, Pak, atau gimana ya caranya. Ya berarti gereja harus melatih anak-anak supaya bisa mengutarakan pendapatnya. Kan itu bisa terjadi kalau lingkungannya mendukung. Kalau dia dilatih untuk mengungkapkan apa yang dirindukan, sehingga benar-benar muncul ya yang apa yang dimaui oleh si anak-anak sendiri. Yang bisa juga dilakukan oleh gereja, menurut saya ini bagian penting menurut saya, yang saya juga sering kali, saya belakangan hari baru sadar ya, kita sering foto-foto anak-anak, terus main posting aja ya, dan itu kan jejak digitalnya terus ada ya. Nanti anak-anak yang udah besar, ini kok ada foto aku sih di situ ya, ini siapa yang izinin ya? Mungkin dia nggak begitu suka dengan posenya atau dan lainnya begitu. Nah, penting untuk gereja juga punya sebuah pola atau ya kebiasaan untuk minta izin. Boleh nggak kita foto ya? Misalnya ada acara Natal bersama atau Paskah bersama gitu. Boleh nggak nih nanti kita foto-foto ya? Lalu fotonya diupload di medsosnya gereja. Kalau itu diizinin ya baru dilakukan. Tapi kalau nggak, kita nggak berhak, karena di konvensi anak-anak itu diatur soal perlindungan privasinya anak-anak. Bagaimana mereka punya hak untuk menentukan saya mau di-post atau enggak begitu. Nah, ini juga jadi satu hal yang kalau kita sadar, lalu kan kita melakukannya ya. Saya sering kali juga main foto-foto aja terus postingnya, belakangan hari baru sadar iya ya, perlu untuk kita izin pada anak-anak. Acara-acara komisi anak misalnya atau retreat remaja, penting untuk kita buat satu form misalnya ya, minta izin untuk anak-anak dilibatkan dalam aktivitas, dilibatkan dalam banyak kegiatan itu, atau
ya dokumentasinya bisa diposting dan itu bisa dikasih tanda tangan oleh pesertanya, oleh si anak-anak sendiri atau oleh orang tuanya atau walinya. Sehingga kita punya sebuah itikat baik untuk melindungi hak sipilnya mereka, hak kebebasan mereka. Dan itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh gereja di klaster yang pertama ini, ya. Baik. Ini masih ada klaster yang lain yang mau kita eksplorasi bersama, namun kita akan lanjutkan dulu di segmen kedua. Dan sebelum kita masuk segmen kedua, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat dan GKI. Setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang konvensi hak anak dan peran pelayan anak. Dan saat ini kita tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat boleh menyampaikan tanggapan ataupun juga pertanyaan di kolom komentar yang sudah kami sediakan bersama dengan narasumber Pendeta Hendra Setia Prasaja. Kita masuk di segmen yang kedua ini Pak Pendeta, dan kita melanjutkan 5 klaster ya. Konvensi hak anak. Di klaster yang kedua ini tentang lingkungan keluarga ya, dan Betul. Pengasuhan alternatif itu seperti apa saja? Jadi anak-anak bertumbuh harus di tengah keluarga. Itu poin utamanya. Anak-anak perlu bertumbuh dalam pengasuhan. Jadi ada tanggung jawab orang tua yang perlu untuk disadari, dan itu haknya anak-anak. Jadi anak-anak berhak untuk diasuh oleh orang tua, ya. Lalu dibimbing oleh orang tua. Kemudian juga tidak terpisahkan oleh orang tua, ya. Itu adalah hak-hak mereka. Anak-anak berhak untuk tidak direnggut hidupnya, keberadaannya dari tengah keluarga dan lingkungan di mana ia berasal. Anak-anak berhak bertumbuh dalam keluarga, maka dia bisa saja kalau orang tuanya sudah tidak ada atau ada kasus-kasus khusus dia jadi sendiri, maka dia bisa diadopsi, tetapi itu haknya juga. Ya. Kemudian di sana juga diatur soal bagaimana ketika dia diasuh oleh sebuah keluarga atau komunitas tertentu, komunitas atau keluarga itu bisa dievaluasi sehingga tempat ini layak atau enggak buat dia hidup di sana. Karena itu berkenaan dengan pertumbuhan, haknya dia menerima tempat yang, mendapatkan tempat yang baik, menerima pengasuhan yang baik. Juga anak-anak akan terhindar dari penelantaran ya. Jadi kan banyak kasus-kasus di mana keluarga nggak menjadi keluarga yang ideal ya.
misalnya karena situasi tertentu anak-anak diperlakukan dengan semena-mena, kekerasan dan lainnya, sehingga mereka nggak dapat tempat di mana mereka bisa bertumbuh dengan baik. Anak-anak berhak untuk mendapatkan keluarga yang baik. Nah, bagaimana pilihannya ya? Pilihannya ada banyak ya. Ada lembaga yang mengintervensi keluarga ini untuk menjadi tempat di mana keluarga bisa melakukan perannya dengan baik. Atau ya orang tuanya didesak untuk bisa ikut sebuah kelas khusus untuk ya parenting misalnya ya, untuk membuat akhirnya mereka sadar dan mereka memenuhi hak-hak anaknya. Kan nggak ada sekolah ya untuk menjadi orang tua begitu. Jadi itu harus diatur oleh negara. Dan kalau bicara soal anak-anak nggak berhak untuk tidak terpisah dari orang tuanya, misalnya orang tuanya ada tugas kerjaan begitu ya, ke luar negeri begitu, maka sebuah negara harus memberikan akses yang leluasa untuk anak-anak bisa pergi ke orang tuanya atau sebaliknya ya, orang tuanya nengok anaknya. Jadi urusan-urusan birokrasi hubungan dua negara itu harus bisa diatur dengan mudah demi pertumbuhan si anak sendiri. Itu segala itu diatur sehingga anak-anak bisa mendapatkan sebuah tempat yang baik dan keluarga yang baik untuk mereka bertumbuh. Kalau misalnya anak itu diadopsi ya, diadopsi, dia juga perlu ada satu lembaga yang kontrol ya, di mana ini orang tua barunya ini nih bener atau enggak gitu ya. Kalau memang mengancam keberadaan anaknya ya bisa diintervensi untuk ya diambil lalu dalam tanda petik dipindahkan ke keluarga yang lain. Jadi anak-anak pada dasarnya dalam klaster tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini, dia berhak tumbuh di tengah keluarga. Entah keluarganya sendiri atau keluarga alternatif ya. Tempat pengasuhan alternatif kan bisa ya panti asuhan, orang tua adopsi ya, atau tempat-tempat yang lain yang dimana mereka bisa merasakan ini adalah keluarganya dan itu haknya. Jadi ini kalau kita sadar bahwa Indonesia meratifikasi ini, maka kita juga akan sadar bahwa keluarga-keluarga Indonesia ini juga berhak untuk mendapatkan program-program dari pemerintah untuk membuat mereka ya bisa berdaya untuk melakukan pengasuhannya dengan baik. Kementerian bisa punya program-program soal pengasuhan, perkembangan anak dengan baik dan lainnya. Jadi hal-hal berkenaan dengan pertumbuhan di tengah keluarga, klaster ini ngomongin soal itu, Pendeta Santi. Lalu berkaitan dengan gereja ya, apa yang bisa dilakukan gereja pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif? Gereja banyak ruang bisa berperan di dalamnya, khususnya bagaimana para warga jemaat ini yang Tuhan berikan kepercayaan hadirnya anak-anak di tengah keluarga mereka, itu mendapatkan sebuah pembinaan parenting misalnya ya. Bagaimana pola asuh yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang tepat pada konteks anak-anak pada saat ini. Juga kan banyak sekarang yang karena tuntutan pekerjaan, pasangan itu bekerja begitu ya. Lalu dititipin kepada oma dan opanya. Dan opa dan oma ini juga penting untuk mendapatkan pola pengasuhan yang baik juga. Keterampilan-keterampilan pola pengasuhan yang baik ya. Di Bina Warga misalnya kami punya program parenting dan grandparenting misalnya. Karena itu harus sejalan ya. Nanti cucunya dititipin ke oma opanya karena rasa bersalahnya dulu begitu ya. Ya udahlah dikasih yang enak-enak ya, pengen cucunya bahagia karena itu sebenarnya bagian kompensasi dari rasa bersalahnya opa dan oma terhadap anaknya yang dulu nggak dilakukan seperti itu gitu ya. Malah jadi bumerang kan, jadi sesuatu yang nggak baik gitu. Lalu orang tuanya komplain dan lain itu kan nggak cocok. Makanya parenting dan grandparenting menjadi penting. Itu bisa dilakukan oleh gereja. Di komisi dewasa, di komisi lansia, itu bisa punya program yang sejalan ya. Komisi dewasa bikin grandparenting, opa dan omanya bikin opa dan oma bikin grandparenting, lalu komisi dewasa bikin parenting ya. Lalu juga penting untuk, tadi kan ada bagian di mana pada klaster ini tuh ngomongin soal
bisa negara melakukan intervensi pada sebuah keluarga yang nggak melakukan perannya begitu. Maka gereja juga menurut saya juga bisa melakukan peran itu. Misalnya kita melakukan pelawatan secara rutin ke tengah keluarga-keluarga untuk melihat situasi keluarga, ya. Jangan-jangan ini keluarga butuh dukungan. Keluarga dalam situasi yang nggak aman buat anak-anaknya, lalu gereja bisa melakukannya. Itu kan berawal dari kenal, dan kenal itu pintu masuknya pelawatan, sehingga gereja bisa lalu memunculkan beberapa program lain begitu ya. Beberapa gereja juga memberi ruang, ada pengasuhan yang luar biasa dengan membuka panti asuhan. Itu bagus banget ya. Beberapa gereja punya itu dan itu bagus sekali. Dan harus juga memberikan fasilitas yang baik untuk pertumbuhan anak-anak. Kan itu seperti membangun sebuah keluarga baru ya. Pola pantinya juga harus dipikirkan bahwa ini bukan panti sekedar panti ngumpulin anak-anak, tapi di mana anak-anak merasa punya keluarga, punya bapak dan ibunya yang baik sekali. Jadi ini penting untuk juga disadari bahwa peran gereja bisa ambil bagian itu. Misalnya untuk keluarga-keluarga di mana mereka terpanggil untuk mengadopsi anak-anak yang terlantar. Gereja saya pikir juga harus punya kemampuan juga untuk menolong keluarga-keluarga yang terpanggil ini untuk tahu prosesnya gimana. Tuntutan-tuntutan yang harus mereka penuhi apa saja dan lainnya, itu perlu ada pendampingan hukumnya misalnya. Dan saya pikir itu luas sekali yang bisa di gereja lakukan untuk klaster ini gitu. Kita ke klaster yang ketiga ya Bapak Pendeta, berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan anak yang juga bagian dari hak anak yang diatur dalam konvensi hak anak. Ini mengatur tentang apa saja? Jadi kalau tadi keluarga, yang ini soal kesehatan dan kesejahteraan dasar ya, bisa bertumbuh, bisa hidup sehat, itu adalah haknya mereka. Selain pengasuhan, tapi juga ada soal kesehatan, pelayanan kesehatan, bagaimana mereka bisa bertumbuh sebagai pribadi yang utuh ya, itu penting sekali. Jaminan sosial ya, ketika papa mamanya nggak ada, gimana nih ya, dia hidupnya bagaimana, dan itu harus punya mekanisme soal itu. Pelayanan untuk kesehatannya, perawatannya gitu ya, kita bersyukur pemerintah punya satu sistem jaminan kesehatan yang semakin hari semakin diurusin gitu ya, dengan BPJS, dengan banyak hal yang lain. Itu bagian-bagian yang menurut saya juga bagian yang sedang kita menuju ke satu titik yang baik ya. Untuk anak-anak dengan disabilitas misalnya ya, bagaimana mereka bisa juga bertumbuh dengan situasinya ya. Standar kehidupan yang layak buat anak tuh juga penting untuk dipenuhi, sehingga mereka bertumbuh dalam keadaan yang sehat dan kesejahteraan dasarnya terpenuhi ya. Hal-hal berkenaan dengan seputar itulah yang diurusin di klaster yang ketiga ini ya, soal kesehatan dan kesejahteraan dasar ya. Lalu apa yang bisa gereja lakukan ya untuk bisa mendukung ini ke klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar pada anak? Saya berpikir banyak program komisi dewasa, komisi lansia, dan juga mungkin pemuda dan remaja ya, bisa dimaksimalkan untuk bagian menjawab kebutuhan di klaster ini ya. Misalnya komisi dewasa kan suka itu ya, masak-masak atau opa dan oma gitu ya, ada keterampilan apa ya, dan itu bisa gereja memberi ruang di mana para warga jemaat diberikan keterampilan untuk pemenuhan gizi anak ya. Bagaimana menyiapkan sarapan yang menarik misalnya begitu ya. Itu kan keterampilan-keterampilan yang bisa dilakukan. Opa dan oma juga bisa diajak untuk menyadari apa saja sih tanaman-tanaman yang baik yang bisa diolah menjadi makanan yang sehat untuk anak-anak. Dan juga ya program-program untuk penyediaan makanan bergizi itu bisa dilakukan oleh gereja. Gereja sendiri juga proaktif, misalnya kalau konsumsi di acara-acara anak ya,
biasanya kan snack-snack Oh iya. yang gulanya tinggi Iya. gitu ya. Mau yang disenang-senangin anak-anak lah gitu ya. manis-manis so. Dan itu kan nggak ada bedanya dengan dia jajan di Luar ya. Itu aja mereka dapat. Sebenarnya gereja punya ruang juga. Ketika nyiapin snack-snack itu bagaimana gereja menyiapkan snack-snack yang lebih sehat, yang kemasannya juga baik gitu ya, menarik buat anak-anak. Kan sekarang banyak ya makanan diatur-atur sehingga jadi wajah hewan yang lucu dan lain-lain gitu ya. Saya pikir juga kalau konsumsi anak-anak di acara-acara gereja yang lebih sehat, sebenarnya pada saat itu gereja sedang memberikan pemenuhan haknya anak-anak terhadap kesehatannya. Bukan hanya sekedar ya ini buat bingkisan anak-anak aja gitu ya. Tapi gereja tuh sadar dia punya panggilan untuk memenuhi hak itu. Dan juga fasilitas. Kalau bicara soal kesejahteraan dasar itu kan dia bisa mengakses banyak hal di gereja. Seneng ada di gereja ya. Gereja menjadi tempat di mana lingkungan ini menjadi lingkungan yang ramah. Coba lihat di toiletnya misalnya, ada nggak wastafelnya yang ramah anak ya? Wastafelnya tinggi-tinggi, mau wastafel aja susah anak-anak ya. Itu juga bagian dari panggilan gereja kan, bagaimana menyediakan tempat-tempat yang ramah anak, akses untuk anak-anak dengan disabilitas, sekolah minggu, kelas inklusi misalnya ya. Memperjumpakan anak-anak reguler dengan anak-anak dengan disabilitas itu penting untuk diberi ruang supaya anak-anak yang reguler ini juga berjumpa dengan anak-anak yang unik yang Tuhan hadirkan sehingga mereka biasa bergaul dan akhirnya anak-anak dengan disabilitas ini juga nggak menjadi disabel gitu ya, tapi benar-benar diberi ruang karena anak-anak yang reguler biasa berjumpa dengan anak-anak yang unik ini sehingga mereka bisa bertumbuh. Semua anak akhirnya bertumbuh dalam hak-hak dasarnya dan itu menurut saya jadi panggilan gereja. Jadi dari mulai makanan, fasilitas, sama interaksi individu itu bisa lakukan oleh gereja. Ya, itu menarik soal perjumpaan ya individu. Jadi tiap anak itu bisa berjumpa dengan aneka ragam ya, ciptaan Tuhan tanpa perlu merasa aneh. Tanpa perlu merasa yang satu merasa aneh, yang satu merasa jadi kayak orang asing begitu ya, karena kayaknya saya belum pernah lihat yang model begini. Jadi itu semua harus dilakukan secara sengaja berarti ya. Secara sengaja dibuat sistemnya gitu dalam rangka supaya anak-anak bertumbuh gitu ya. Sehat begitu. Kita mau mengelaborasi juga di klaster 4 dan 5 di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada segmen kali ini kita memasuki segmen yang ketiga, masih tentang konvensi hak anak dan peran
pelayan anak bersama dengan narasumber Pendeta Hendra Setia Prasaja. Mari sahabat boleh menyampaikan pertanyaan ataupun responsnya berkaitan dengan topik yang kita bincang pada episode kali ini. Pak Pendeta, kita lanjutin di segmen ini berkaitan dengan klaster yang keempat ini tentang pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Seperti apa saja itu? Kalau pendidikan kita cukup jelas ya bahwa ini berkenaan dengan bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dasar yang universal dan juga gratis, yang saya pikir pemerintah Indonesia sudah banyak memberikan ruang-ruang untuk ini ya. Juga pelatihan di mana anak-anak bisa punya keterampilan soft skill yang bagus, yaitu juga itulah hak-hak mereka. Perkembangan anak-anak secara optimal. Anak-anak kan naturnya adalah bermain, gembira ya. Dan itu perlu ada ruang, tempat di mana mereka bisa mendapatkan hak itu. Tempat-tempat ruang terbuka hijau itu bagus sekali, tempat di mana anak-anak bisa bermain. Kegiatan-kegiatan budaya, karena setiap anak kan unik dengan latar kehidupan keluarganya di mana dia lahir, dan penting untuk mereka punya juga ruang untuk mengekspresikan budayanya, mengekspresikan apa yang menjadi tradisi keluarganya, dan itu diatur juga dalam konvensi hak anak, di mana setiap pribadi bertumbuh dalam pendidikan yang tepat, karena penting untuk dia bisa menjadi pribadi yang dewasa dalam konteks masyarakat yang ada, itu berdasar pada pendidikan. Juga waktu-waktu luang yang ada, mereka penting untuk mendapatkan satu tempat di mana mereka bisa mendapatkan hal yang berarti di waktu luang yang ada itu. Dan juga kegiatan-kegiatan budaya ya, berdasar pada latar budaya keluarga-keluarganya ya. Nah, itu yang diatur di klaster 4 soal pendidikan, waktu luang, dan juga kegiatan budaya. Ya. Kaitannya juga dengan gereja pada klaster ini, apa yang bisa dilakukan gereja untuk mendukungnya? Yang pasti kalau soal pendidikan, gereja wajib mendukung ya. Untuk pendidikan dasar, wajib belajar 12 tahun, itu penting untuk bisa gereja ambil peran. Di kota-kota besar saya pikir itu nggak menjadi soal lagi, tapi di banyak tempat masih menjadi soal ya, di mana anak-anak diminta untuk bekerja, dipaksa untuk melakukan tugas orang tuanya karena orang tuanya butuh tenaga. Sedangkan anak-anak sedang ada dalam masa ya sebenarnya mereka harusnya sekolah begitu. Itu gereja harus proaktif untuk mendorong warga jemaatnya menjadi sadar bahwa anak-anak ya ke sekolah gitu, bukan ke kebun atau melakukan tugas-tugas yang belum pada ruang bagian anak. Betul. Dan anak-anak itu penting untuk nggak dieksploitasi jadi pekerja anak, kan banyak dalam konteks-konteks kita sering kali mendengar liputan soal itu, dan itu gereja perlu untuk proaktif untuk memberi kesadaran umatnya. Nah, ketika sadar kan itu nggak akan bisa diminimalisir untuk tidak terjadi. Gereja juga sebenarnya punya fasilitas yang cukup luas untuk bisa memberi ruang di mana anak-anak beraktivitas. Ruang-ruang sekolah minggu itu kan kalau Senin sampai Sabtu kosong, ya fasilitasnya banyak. Dan kenapa nggak terpikirkan untuk buka pendidikan anak usia dini misalnya ya, dengan tenaga-tenaga yang ada, warga-warga jemaat punya keahlian untuk pendidikan usia dini, itu bisa dimaksimalkan. Ruang-ruang gereja yang kosong bisa dimaksimalkan untuk menjadi tempat di mana anak-anak berlatih. Juga gereja bisa bikin program beasiswa untuk pendidikan anak-anak. Kan banyak anak-anak yang nggak punya keluarga yang mampu untuk membiayai mereka, dan itu bisa gereja proaktif di sana. Dan gereja juga bisa bikin beberapa aktivitas keterampilan, aktivitas kursus soft skill, dan juga keterampilan-keterampilan yang lain. Bermusik, book reading misalnya ya. Atau ya hal-hal yang bisa membuat anak-anak mengisi waktu luangnya begitu. Kadang juga kita gelisah dengan anak-anak sekarang pada gandrung dengan gadget ya. Karena mungkin juga kita nggak punya pilihan lain ya. Alternatifnya apa kalau gadgetnya diambil? Bingung, orang tuanya bingung juga mau ngapain. Tawaran-tawaran yang ada juga sedikit ya. Sebenarnya gereja kan cukup punya masa dan juga punya peluang untuk bisa membuat orang tua sadar ada pilihan kok. Di gereja punya kursus ini, kursus itu, dan lain-lainnya. Dan itu
sebenarnya pada saat itu gereja sedang memenuhi juga hak-haknya anak ya dengan kesadaran itu. Itu yang bisa dilakukan gereja menurut saya. Ya. Ya, kita lihat di klaster yang kelima ya Pak Pendeta. Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Yang khusus itu yang seperti apa ini? Khusus. Jadi Konvensi Hak Anak mengatur soal anak-anak yang khusus ini ya. Jadi mereka yang dalam keadaan darurat menjadi anak-anak yang ada di lingkungan itu. Pengungsian misalnya kayak bencana alam ya. Atau bahkan konflik-konflik yang ada di masyarakat. Darurat berarti sih. Iya, betul. Kayak misalnya para korban perang udah pasti ya kan, konteks Konvensi Hak Anak juga soal pasca perang dunia begitu ya. Itu diwadahi dan mereka menjadi kelompok yang khusus itu ya. Dan bukan hanya itu, anak-anak yang sedang ngalamin situasi di mana anggota keluarganya itu sedang konflik hukum ya. Itu orang tuanya cerai misalnya gitu ya. Bingung nih anaknya mau ke sana atau ke sini ya, bingung. Dan itu juga termasuk di dalamnya di mana anak-anak harus juga dilayani, terpenuhi hak-haknya ya. Juga karena situasi ekonomi ya, anak-anak tadi ya dipekerjakan ya, dipaksa bekerja, bahkan dalam banyak konteks-konteks itu dijual ya. Mereka termasuk adalah dalam klaster ini, dalam perlindungan khusus. Anak-anak korban narkoba itu juga adalah anak-anak yang masuk dalam konteks ini gitu. Jadi anak-anak yang ada dalam situasi yang darurat lah, kira-kira begitu. Yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Betul. Ya. Nah ini kan tidak mudah ya situasi seperti itu. Apa yang bisa dilakukan gereja? Yang pasti kita pahami dulu soal anak ini dalam kasus khusus ini apa nih gitu ya. Ya tadi kan anak-anak korban ya, korban human trafficking, ada kekerasan, juga anak-anak disabilitas juga termasuk di dalam ya sebenarnya karena ada kekusan-kekusan. Anak-anak yang ditelantarkan, korban anak-anak yang hidup dalam sebuah budaya yang nggak memahami budaya anak itu ya jadi minoritas gitu ya kira-kira begitu. Itu juga saya pikir juga penting ya, anak-anak adat misalnya ya. Dia karena konteks keluarganya, konteks adatnya membuat dia dalam tanda petik unik di tengah komunitas yang ada, itu juga anak-anak khusus yang perlu diberi ruang. Makanya di Konvensi Hak Anak itu ada pasal yang mengatur soal anak-anak bebas untuk menentukan agamanya, untuk mengekspresikan budaya keluarganya. Karena ya tadi ya, ada ruang-ruang di mana anak-anak ya hidup dalam konteks yang unik tadi ya. Apa yang bisa gereja lakukan sebenarnya? Ya gereja harus membuat sebuah sistem perlindungan anak ya. Nah, kita penting untuk punya itu supaya nggak terjadi tadi ya pelecehan-pelecehan atau kekerasan-kekerasan pada anak itu bisa diminimalisir sehingga akhirnya ya tadi ya semua haknya terpenuhi gitu. Jadi harus ada sistem perlindungan anak di gereja. Lalu juga pelatihan para pelayan ya, pelayan-pelayan anak itu tentang hak-hak anak ini menjadi penting. Karena ujung tombaknya kan sebenarnya adalah para pelayan anak ini ya yang langsung bersentuhan dengan anak-anak, dan mereka harus punya kesadaran ini dan juga menjadikan gereja itu menjadi rumah yang aman ya. Kalau ada kekerasan, kemana nih kita harus pergi ya? Yang paling dekat kan ya ke gereja gitu ya, bilang ke pendetanya dulu, Pak Pendeta ada anak ini. Tapi pendetanya juga bingung misalnya gitu ya. Gimana caranya? Kalau itu dilindungin gimana, aman nggak nih gereja? Jangan-jangan menjadi tempat yang juga nggak aman. Jadi ada banyak ruang di mana gereja bisa ambil bagian di klaster ini soal klaster pelindungan khusus ini ya, begitu. Nah, tadi kan 5 apa yang sudah jelaskan ya, klaster hak konvensi anak. Peran-peran strategis itu seutamanya ada di mana nih? Di aras mana? Di gereja atau pada pemerintah? Sebenarnya ini adalah tugas pemerintah ya. Iya. Tugas pemerintah. Ketika pemerintah ambil bagian dan memperjuangkan pemenuhan ini,
ya gereja udah cukup lah gitu ya, kan terpenuhi sama pemerintah. Tapi biasanya kan gereja ambil peran di mana pemerintah belum bisa memenuhi itu. Banyak gereja membuka sekolah-sekolah kan karena sekolah-sekolah pemerintah belum sampai di sana gitu ya. Dan harusnya sih kalau pemerintah sudah memenuhi hak itu, kewajiban pemerintah memenuhi hak warga negara terhadap pendidikan, ya harusnya gereja nggak lalu menjadi jadi bersaing gitu dengan sekolah pemerintah. Kan kita sedang membangun sebuah pola pensejahteraan bersama gitu. Sebenarnya itu peran pemerintah, tapi gereja bisa ambil bagian ketika pemerintah belum maksimal untuk memenuhi kewajibannya. Pemerintah wajib untuk memperkenalkan soal konvensi hak anak ini. Mungkin bisa belum sampai ke gereja, ya gereja yang ambil bagian untuk mensuarakan, para pelayannya harus tahu soal hak anak. Gereja juga negara wajib untuk bisa membuat pemenuhan identitas anak ya, akte kelahiran misalnya. Kalau belum bisa ya gereja bantuin gitu ya. Jadi gereja mendukung pemerintah untuk proses pemenuhan ini. Jadi utamanya memang pemerintah dan gereja ambil bagian. Jadi prinsip utamanya adalah bagaimana anak itu diperlakukan non-diskriminatif. Lalu juga semua untuk kepentingan anak itu penting. Lalu yang ketiga untuk bagaimana kita bisa mendengar apa-apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, dan juga mereka bisa bertumbuh dalam ruang yang baik. Mereka bisa punya tempat tumbuh kembang yang ramah ya, dan itu yang sebenarnya menjadi prinsip kita gitu ya. Nah, berkaitan dengan konvensi hak anak dan para pelayan anak nih, kalau ada hak maka ada kewajiban. Berkaitan dengan kewajiban, apa yang bisa anak lakukan? Karena kan anak kan sebagai subjek yang berdaya ya. Betul. Ya, dalam konteks hak konvensi hak anak ini. Jadi setiap hak-hak itu pasti ada kewajibannya, betul Pendeta Santi ya. Jadi kalau tadi haknya itu adalah mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas, ya anak-anak dia wajib untuk belajar, menghormati guru, wajib sekolah gitu ya. Karena udah ada nih pemenuhan haknya. Malah anak harusnya juga didorong untuk melakukan kewajibannya dia. Misalnya anak berhak untuk didengar pendapatnya. Pada saat yang sama juga anak-anak berkewajiban untuk mendengar pendapat orang lain ya. Jadi ketika dia mau didengar, dia juga harus mau mendengar pihak yang lain ya. Tadi kita ngomongin soal dilibatkan, berpartisipasi dalam banyak hal ya. Berpaut pada tingkat kemampuan ya tentunya. Anak-anak juga harus bertanggung jawab untuk bisa menghargai orang lain begitu ya. Itu kan hak dan kewajiban. Selalu begitu ya. Ketika anak-anak diberikan hak untuk bisa dilindungi dari bahaya, dia juga bertanggung jawab untuk menyayangi dan memperhatikan orang lain gitu. Itu saya pikir hal yang penting untuk bisa disadari oleh anak-anak juga begitu. Jadi ada hak juga ada tanggung jawab begitu ya. Betul. Karena terkesan begitu terkesan mungkin ada beberapa yang merasa resisten begitu pada hak konvensional. Oh, berarti seolah-olah ini anak bisa berlaku terserah semaunya begitu ya, sewenang-wenang begitu. Ada hukum anak, keberpihakan kepada anak. Wah, jadi ditegur sedikit atau disiplinkan sedikit nanti anak bisa melapor. Seolah-olah ada salah tafsir begitu ya, bahwa pemenuhan hak kepada anak bukan berarti membawa anak menjadi sewenang. Tadi kan tujuannya supaya mereka dapat bertumbuh begitu ya, bertumbuh dengan baik, supaya hak-hak dasarnya juga bisa terpenuhi, tapi juga sekaligus ada tanggung jawab begitu ya, yang harus dilakukan anak-anak supaya anak-anak juga bisa bertumbuh begitu ya, dengan baik, dengan sehat dalam lingkungan, dalam sistem yang juga sehat. Pak Pendeta, berkaitan dengan topik ini, adakah yang lain yang ingin Pak Pendeta boleh sampaikan untuk boleh merangkum seluruh percakapan kita? Setiap anak-anak punya haknya, dan kita berjalan bersama dengan banyak negara untuk memenuhi itu. Maka sebagai bagian dari warga negara, gereja di dalamnya ada para pelayan anak, perlu kenal, tapi juga perlu
bisa menghidupi itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri menerima anak-anak, Tuhan memakai anak-anak sebagai contoh, maka gereja juga harus punya keterbukaan terhadap anak-anak, diawali dari kesadaran ada hak yang perlu dipenuhi. Dan pada saat itu kita sedang berderap bersama untuk membuat anak-anak menjadi pribadi-pribadi dewasa yang bertumbuh dengan baik dan kelak bisa mengenal Tuhan dan membahagiakan komunitasnya gitu. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk pencerahan di topik tentang konvensi hak anak dan peran pelayan anak. Dan sahabat, jika ingin menyampaikan usulan kepada kami, boleh menyampaikannya dengan mengirimkan usulan tersebut melalui WhatsApp di nomor 0812-8188-9191. Kita jumpa di episode yang akan datang dalam program Gema Kasih Indonesia dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.